Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Kodrat Mojo Pamungkas, NIM 195211400 dari kelas 7E Makul Manajemen Retail dan Jasa. Baik, saya akan mempresentasikan hasil observasi saya beberapa waktu lalu. Saya observasi di JNT Express. JNT Express sendiri merupakan jasa pengiriman barang. Baik, langsung saja menginjak materi saya. Sebelum itu, pada observasi kali ini saya beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Yahya Muhammad Iskandar, dan yang ketiga Dani Sasongko. Baik, untuk yang pertama latar belakang. Kemudahan dan kemajuan dalam melakukan pengangkutan atau pengiriman barang berdasarkan sistem teknologi informasi dan komunikasi ini sesuai dengan kemajuan zaman. Salah satunya yaitu JNT Express. Perusahaan baru penyedia jasa pengangkut atau pengiriman barang atau dokumen yang mempunyai banyak kemudahan dan kelebihan dalam pelayanannya. Kurir dapat mengantar dan menjemput barang yang akan dikirim. Yang berikutnya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pelaksanaan perjanjian pengangkutan atau pengiriman barang antara JNT Express dengan pengirim. Dan yang kedua, bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban antara JNT Express dengan pengirim. Dan yang terakhir, bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar prestasi dan atau perbuatan melawan hukum. Yang berikutnya tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan. Dan yang kedua, untuk mengetahui peraturan serta hak dan kewajiban antara pihak JNT Express dengan pengirim. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pelaksanaan pengiriman dan pengangkutan barang antara JNT Express dan pengirim. Visi perusahaan JNT Express ada beberapa hal. Yang pertama, memajukan dan mengembangkan perusahaan jasa titipan. Dan yang kedua, terkemuka dan dipercaya oleh masyarakat. Yang ketiga, mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu. Dan berikutnya ada misi perusahaan JNT Express. Yang pertama adalah menyediakan produk jasa angkutan atau titipan ke seluruh Indonesia. Dan yang kedua, menyelenggarakan kegiatan usaha, menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi komunitas perusahaan. Dan yang ketiga, menjalankan bisnis kargo atau jasa titipan dan manajemen risiko secara etikal. Dan yang selanjutnya, berperan serta dalam usaha pengembangan ekonomi nasional. Ada satu lagi, yaitu berusaha dan bekerja dengan semangat bertumbuh kembang bersama pelanggan dan meningkatkan modal. Jasa layanan pengantaran bernama EZ. Berbeda dengan ekspedisi lain yang banyak memiliki pelayanan paket khusus. Lewat layanan ini, pengiriman barang akan dilakukan dalam waktu maksimal 3 hari kerja ke seluruh wilayah Indonesia. Dan yang berikutnya, program pemasaran jasa. Sama halnya seperti jasa ekspedisi lainnya, JNT Express juga menyediakan layanan call center untuk customer-nya yang aktif selama 24 jam non-stop. Untuk mengajukan komplain barang di JNT Express melalui cara ini, kita tinggal menghubungi nomor yang sudah tertera. Dalam perusahaan perlu melakukan beberapa cara yang menarik untuk menarik perhatian para konsumen dengan cara pemasaran email atau e-marketing, sistem poin atau reward. Dan faktor yang mempengaruhi customer relationship marketing antara lain keuntungan bersama, komitmen, dan kebenaran. Dan komponen yang mendukung customer relationship marketing yaitu budaya atau organisasi,
sumber daya manusia, proses atau pemasaran, dan yang terakhir teknologi. Aspek SDM, yang pertama ada direktur, yang kedua ada koordinator, yang ketiga ada admin, dan yang keempat ada kurir. Masing-masing tersebut mempunyai job desk masing-masing. Yang pertama direktur, merupakan orang yang ditunjuk langsung oleh perusahaan pusat untuk memimpin jalannya perusahaan JNT Express. Dan yang kedua koordinator, ia bertugas untuk menjadi bertanggung jawab tugas dan koordinasi dengan pusat untuk menangani berbagai masalah yang ada di perusahaan JNT Express. Dan yang ketiga admin, bertugas untuk membalas chat WhatsApp dari seller, mendata form pick up kurir, dan sebagainya yang berhubungan dengan aktivitas kerja JNT Express. Dan yang terakhir kurir tersebut bertugas untuk mempick up barang dari rumah seller dan mengantarnya ke penerima. Manajemen kualitas jasa. Yang pertama, fasilitas penunjang dalam pengiriman JNT Express belum memadai. Dan yang berikutnya, ketepatan waktu pengiriman yang dilakukan JNT Express belum sesuai dengan harapan konsumen. Dan yang ketiga, kurangnya pegawai mendengar keluhan keinginan konsumen yang ingin dilayani dengan baik. Dan yang keempat, JNT Express kurang mampu memberikan jaminan barang dalam keadaan baik saat diterima. Dan yang terakhir, kurangnya kepedulian pegawai terhadap penyelesaian masalah konsumen. Itu tadi kekurangan-kekurangan dalam kualitas jasa perusahaan JNT Express. Dan yang berikutnya, analisis pasar dan perilaku konsumen. Karakteristik perilaku konsumen JNT Express dilakukan survei terhadap 670 orang konsumen di Surakarta. Lalu berikutnya ini ada kelebihan dari JNT Express tersendiri. Yang pertama adalah cakupan area JNT luas sehingga memudahkan konsumen untuk mengirimkan barang dimanapun lokasi konsumen tersebut berada. Ditambahi lagi sudah ada banyak drop point di berbagai daerah Indonesia. Dan yang berikutnya, pengguna bisa melakukan tracking atau pelacakan barang dengan cara online lewat website ataupun aplikasi JNT. Yang berikutnya ada evaluasi kinerja pada JNT Express, evaluasi jasa. Yang pertama, JNT tidak memiliki informasi produk layanan sehingga terkesan hanya memiliki pengiriman IZ saja. Dan yang kedua ada JNT tidak memiliki cabang, agen atau sub di berbagai kota di Indonesia. Hanya tersedia drop point saja untuk pengirimannya. Dan yang ketiga, adanya proses transit barang sehingga menyebabkan barang akan sampai lebih lama. Dan yang berikutnya, resi JNT tidak dapat dicek pada saat tengah malam di mana muncul pesan yang bertuliskan resi not found. Dan yang berikutnya, jadwal pengiriman yang kadang berubah sehingga membuat lama sampai ke tujuan. Dan yang terakhir, proses konfirmasi pengiriman memakan waktu sampai maksimal 1 hari. Yang terakhir ada kesimpulan. JNT Express merupakan perusahaan layanan pengiriman barang baik berupa dokumen maupun paket. Dalam strategi pemasarannya, JNT Express menyediakan layanan call center yang aktif selama 24 jam. Demikian presentasi dari hasil observasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.